Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menjadi pemimpin ideal dan mencari pemimpin ideal? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Kultum Ramadan, Gapai Kemuliaan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kepemimpinan. Ini hal yang sangat hangat dibicarakan dan senantiasa menjadi pemikiran. Saya akan sampaikan beberapa hal atau tips bagaimana menjadi dan mencari pemimpin yang ideal. Yang pertama, tipe pemimpin ada yang memiliki head. Artinya dia punya logika, tetapi belum tentu dia punya heart atau punya hati, dan belum tentu dia punya guts atau keberanian. Nah, pemimpin seperti ini tidak sesuai dengan harapan kita. Lalu pemimpin yang kedua adalah dia memiliki guts, memiliki keberanian, tetapi belum tentu dia punya heart atau hati, dan belum tentu juga dia punya head atau kecerdasan intelektual. Ada lagi jenis pemimpin yang ketiga, dia memiliki heart tetapi no guts, no heart. Artinya dia memiliki logika tapi tanpa hati dan tanpa pemikiran. Oleh karena itu, tiga hal inilah yang harus kita miliki. Untuk menjadi pemimpin ideal dan mencari pemimpin ideal adalah tiga kata kunci yang harus menjadi syarat mutlak. Satu, dia harus punya heart. Dengan itu dia akan dibimbing dengan hati nuraninya. Dua, dia harus memiliki head. Dengan itu dia berpikir logik, bisa membawa kemajuan. Tetapi dua itu nggak cukup tanpa dia punya guts atau punya keberanian untuk melaksanakan. Tiga itulah yang harus kita miliki. Sederhana tapi sulit untuk kita laksanakan. Sederhana tapi sulit untuk mencari yang sesuai harapan. Head, heart, and guts. Logika yang bagus, hati yang bersih, dan keberanian moral. Oleh karena itu, tiga kunci inilah yang harus menjadi dasar untuk memimpin diri kita sendiri dan termaksud juga untuk mencari pemimpin masa depan kita. Namun tiga hal itu juga masih belum cukup, karena masih ada lagi tips yang harus kita pahami. Pemimpin tingkat satu, pemimpin yang independen tetapi karena tergantung orang tua, lingkungannya, pemimpin ini jelas tidak akan pernah mandiri. Pemimpin tingkat dua, dia pemimpin yang independen tetapi karena ego. Pemimpin ini nampaknya dia independen, tapi ego diri yang menarik dirinya. Ini berbahaya, karena dia akan jadi seorang diktator. Pemimpin tipe ketiga, dia social independent. Dia memiliki ketergantungan dengan sosial, sehingga langkah-langkah keputusannya senantiasa bergantung kepada lingkungan. Cukup bagus, tetapi belum cukup, karena dia tidak akan pernah berani mengambil keputusan dan penuh dengan keraguan. Yang kita harapkan adalah pemimpin tingkat 4. Di mana dia memimpin karena memiliki nilai-nilai komitmen integritas. Dia tidak peduli dengan lingkungan bagaimanapun, karena baginya nilai-nilai pribadi seperti integritas, kebersamaan, tanggung jawab menjadi nilai yang utama. Tetapi itu pun belum cukup, karena ada pemimpin yang paling kita perlukan, pemimpin tingkat 5. Apakah dia? Dia tergantung untuk lingkungan, tetapi berpegang kepada prinsip-prinsip nilai moral yang dipegang teguh. Pemimpin inilah yang kita cari. Karena pemimpin seperti ini mampu melihat perbedaan sebagai sebuah kebersamaan. Nah, untuk itu saya akan memberi contoh bagaimana pemimpin tingkat 5 dalam berperilaku. Kisahnya adalah Umar bin Khattab. Pada suatu hari dia mengadakan belusukan di tengah malam. Lalu dilihatnya ada sebuah tenda yang lampunya menyala, tetapi ada anak menangis. Umar datang ke sana. Di dalam sana didengarlah si ibu sedang memasak makanan. Ya, nampak dia sedang mengaduk-ngaduk makanan. Namun saat yang bersamaan ada anaknya menangis. Ditunggu sampai 1 jam makanannya tidak masak. Lalu ditanya, apa yang sedang engkau masak? Si ibu itu dengan alat untuk yang mengaduknya panjang, dia mengatakan, saya sedang masak batu. Mengapa? Supaya anak saya bisa tidur. Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin karena membuat anak saya sengsara. Terdiam Umar bin Khattab. Besok paginya Umar segera pulang ke Madinah
dan dia membawa satu karung makanan, dan di tengah perjalanan nampak Umar keletihan. Pengawalnya berkata, Umar, engkau seorang khalifah, biar aku yang membawa. Umar lalu berkata, apakah engkau sanggup nanti membawa makanan ini dan membawa beban berat di akhirat sebagai tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Luar biasa, pemimpin tingkat 5 berpegang teguh kepada kebenaran dan menjadikan lingkungan yang utama, yang perlu menjadi tujuan. Oleh karena itu, pemimpin tingkat 5 disambung lagi dengan 3, head, heart, and guts adalah cara terbaik untuk menjadi seorang pemimpin dan sekaligus memilih seorang pemimpin. Ingat bahwa semua orang adalah pemimpin. Nabi berkata, dan setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Mudah-mudahan di hari yang penuh rahmat, di hari yang penuh barakah ini, Allah menuntun hati kita hingga kita menjadi pemimpin. Pemimpin bukan hanya untuk negara, bukan hanya untuk bangsa, bukan hanya untuk keluarga, tapi yang terutama adalah memimpin diri kita sendiri. Mintalah fatwa kepada hati, disitulah dia akan memimpin logika dan akan membangun sebuah keberanian, lalu menjadikan masyarakat yang utama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang mampu memimpin bangsa dan memimpin lingkungan serta dirinya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.